Halo, selamat datang. Pernahkah kita merenung apa makna sebenarnya dari kebebasan? Seringkali kita mengira kebebasan adalah melakukan apa saja semau kita tanpa sebuah adanya ikatan. Padahal di dunia ini tidak ada kebebasan yang benar-benar absolut. Kebebasan yang sejati justru bersifat otonom atau kemampuan untuk menguasai diri sendiri dan memilih yang baik berdasarkan prinsip yang sudah kita yakini, tanpa diombang-ambingkan oleh hawa nafsu atau tekanan dari luar. Inilah yang disebut dengan kebebasan internal. Dan petunjuk dari kebebasan internal ini adalah hati nurani, atau inti terdalam dari diri kita yang senantiasa memberi terang mana yang baik dan mana yang jahat. Hati nurani tidak hanya menilai perbuatan yang sudah kita lakukan, tetapi juga mendorong kita untuk melaksanakan yang baik dan menolak yang jahat. Namun, dalam kenyataannya, hati nurani bisa saja dipenjara oleh situasi yang membingungkan. Bayangkan kasus ini, dalam sebuah grup WhatsApp kelas, ada yang mengunggah konten tidak senonoh tentang teman sekelas. Semua anggota grup merespons dengan stiker dan komentar yang seksis. Anda sebenarnya merasa tidak nyaman. Suara pertama yang berkata, "Ini salah. Martabat temanmu sedang dilecehkan." Suara kedua membisikkan, "Diam saja. Kalau kamu menegur, kamu yang akan dikucilkan dari pergaulan." Nah, inilah yang disebut dengan dilema moral. Pertentangan batin antara nilai yang kita yakini dengan kenyataan di depan mata. Hati nurani kita tidak mati, tapi ia seperti dipenjara. Semakin lama dibiarkan, ia akan menyusut dan mati, hingga semua tampak biasa saja. Untuk menghadapi dilema seperti ini, kita perlu melangkah dengan sadar, mengidentifikasi fakta, mempertimbangkan pihak yang terdampak, dan memilih opsi terbaik berdasarkan nilai inti yang kita pegang. Namun, untuk benar-benar mampu melangkah, kita membutuhkan satu fondasi yang kuat, seperti batasan diri atau self-boundaries. Di mana self-boundaries itu adalah pagar yang menjaga hati nurani kita agar tetap merdeka. Lantas, bagaimana cara membangunnya dalam relasi sehari-hari? Mari kita bahas selengkapnya setelah ini. Halo guys, perkenalkan nama saya Afif. Di sini saya bersama teman saya. Halo, kenalin aku Vian, teman Afif di Sanata Dharma. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang relasi yang aman gitu. Nah, kita ngobrol-ngobrol di kos gitu. Kemarin aku baru beresin ini ikut acara weekend moral ya, yaitu acaranya itu menurut saya itu intens sih, seru dan jujur ngebuka mata banget. Tapi tahu nggak sih, dari semua sesi itu ada salah satu materi yang benar-benar nempel terus di kepalaku, yaitu yang tadi, yang relasi yang aman gitu. Wah, dari ceritamu tentang pengalaman ikut kegiatan itu sih kedengarannya dalam banget ya. Pantas kamu bisa kepikiran terus gitu. Soalnya kalau dipikir-pikir, isu ini tuh juga dekat banget sama kehidupan kita sebagai Gen Z. Nah, dari banyak teman sebaya kita yang kadang terjebak di suatu hubungan, dikiranya itu sebagai bentuk rasa sayang, padahal aslinya itu udah masuk kategori relasi yang tergolong toksik. Benar banget sih apa yang dikatakan. Nah, kemarin juga pas aku dengerin pemaparan materi juga aku langsung otomatis keinget ini, ada salah satu film yang aku lihat, itu filmnya itu berjudul The Perks of Being a Wallflower. Nah, di situ ada momen pas karakter utamanya yaitu Charlie nanya ke gurunya kenapa orang-orang baik sering memilih bertahan menjalin hubungan dengan orang yang memperlakukan mereka dengan buruk. Nah, terus gurunya itu Mr. Anderson ngasih jawaban yang menurut aku itu ngena banget, yaitu kalimat
quotes-nya itu we accept the love we think we deserve. Gila sih, quotes itu emang deep banget sih. Jadi kalau secara psikologis, seseorang bisa ngerasa dirinya itu nggak cukup buat seseorang, tidak cukup berharga dalam artian dia bisa menjadi pasrah atau pasrah terkait hubungan yang udah mereka jalani gitu. Jadi jalanin aja tapi hampa gitu rasanya. Tepat banget sih. Kemarin juga aku diajarin pas weekend moral itu buat memutus rantai pikiran yang kayak gitu. Relasi yang aman ya itu syarat utamanya bukan sekedar bebas dari kekerasan fisik, melainkan hubungannya bisa dibilang aman kalau kesehatan emosional dan psikologis kita itu dihargai. Nggak ada tuh yang namanya gaslighting, manipulasi pikiran, atau bikin kita selalu ngerasa bersalah atas hal yang bukan salah kita sih. Tapi kan faktanya itu zaman sekarang kita tuh sering banget menormalisasikan perilaku posesif berlebih. Misalnya ini aku punya temen, dia punya cewek. Nah si ceweknya ini posesif ke teman cowokku ini. Nah si cowok ini kalau pergi nongkrong itu nggak boleh. Sedangkan kalau ceweknya misal pergi jauh sampai keluar kota gitu, si cowok ini nggak boleh cemburu. Nah jadi itu udah kayak melanggar apa ya, definisi self boundaries nggak sih? Iya sih, termasuk melanggar self boundaries. Apalagi harus kita itu si pacarnya harus minta 24 jam harus ngabarin gitu kan. Itu termasuk melanggar boundaries. Ya itu bukan sayang sih, tapi mungkin rasa insecure yang dibuat romantisasi. Nah padahal dari seharusnya itu ditekankan banget kalau nentuin boundaries itu adalah hak mendasar setiap manusia gitu. Nah hubungan yang sehat justru memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk tetap jadi diri sendiri dan bertumbuh. Kita punya hak penuh atas tubuh, pikiran, dan keputusan kita. Kalau kita nggak ngerasa nyaman ya dengan tegas kita bilang enggak gitu. Setuju sih, karena consent and mutual respect itu juga jadi fondasi yang nggak bisa ditawar lagi. Nah ngomong-ngomong soal tadi moralitas, pas aku pulang dari weekend moral itu, nah aku coba merefleksikan sendiri di kos gitu ya. Menurut pandanganku sebagai seorang yang beragama Islam, ternyata konsep dari relasi yang aman ini sejalan banget dengan teologis dalam Islam. Nah orang sering lupa kalau esensi utama dari membangun hubungan atau berpasangan itu untuk mencari ketenangan jiwa. Di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Ar-Rum ayat 21, nah Allah berfirman bahwa dia menciptakan pasangan hidup bagi manusia itu agar kita merasa tentram, atau istilahnya sakinah. Nah, serta menumbuhkan rasa kasih sayang yang tulus, yaitu istilahnya itu mawadah dan warohmah. Oh, berarti kalau hubungan itu malah bikin kita merasa hidup penuh dengan kekecewaan, ketakutan, dan bahkan merusak kesehatan mental kita, itu berarti udah melenceng jauh ya dari pandangan agama. Iya benar banget, itu sangat keluar jalur banget lah di agama Islam. Ada sebuah istilah di hadis itu yang sangat terkenal bunyinya la daroro wala diror, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi ketika kita berani mengambil keputusan yang tegas untuk keluar dari relasi yang manipulatif tadi ataupun yang toksik, itu bukan tindakan yang egois, itu justru bentuk ketaatan kita kepada Tuhan untuk menjaga amanah berupa kesehatan fisik, akal, dan jiwa kita. Udah banget ya teologisnya. Dari nilai-nilai itu kita bisa belajar bahwa self boundaries juga perlu ditegakkan dengan maksimal. Nah, dan luar biasanya Pip, di ajaran agama terkhususnya yang aku imani dalam agama Katolik, itu pemahamannya selaras banget sama pandangan agamamu terhadap kasus tersebut. Jadi dalam teologi Katolik yaitu pernah dibahas di Alkitab surat 1 Korintus bab 13 ayat 4-5,
Di situ dijabarkan bahwa definisi kasih yang sejati, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan dengan diri sendiri. Wow, keren sekali sih. Apalagi aku menyoroti di kalimat tidak mencari keuntungan diri sendiri sih. Itu menurutku ngena banget sih. Bisa ini apa? Pasti menyentil ego-ego gengsi sekarang Nah, sih. betul banget. Jadi dalam pandangan Kristiani itu sifatnya membebaskan dan juga mendatangkan damai sejahtera, bukan mengikat dengan ancaman psikologis, apalagi sampai ke ranah kekerasan. Luar biasa ya obrolan kita hari ini. Ternyata meskipun latar belakang agama kita berbeda, prinsip moral dasar kita dalam memandang sebuah hubungan itu sama persis, yaitu menolak kekerasan, memuliakan manusia dan menjaga kedamaian jiwa. Maka dari itu buat teman-teman semua yang lagi nonton video ini, yuk kita bareng-bareng berefleksi secara jujur. Coba hubungan kalian jalani saat ini, apakah ruang yang kalian bangun itu sudah menjadi tempat yang aman, damai, ataupun suportif buat bertumbuh sih. Refleksi itu penting ya. Kayaknya cukup sekian sih obrolan-obrolan kita hari ini. Mungkin bisa lanjut lain hari sih. Nah, silahkan tonton video berikutnya dari channel Afif. Terima kasih. Dadah.